Lemot banget nih. Menjengkelkan sekali. Kenapa nih internet lemot sekali? Dari tadi buffering terus. Sudah, ganti provider lain. Daripada internet begini bikin pusing orang kerja. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Yoel. Menunggu adalah kegiatan yang beberapa orang tidak suka. Apalagi dalam dunia sekarang, kecepatan adalah salah satu yang paling dicari dalam dunia ini. Memang sih, anak-anak muda zaman sekarang anti lemot, pengennya cepat melulu. Salah satunya, kalau ia menggunakan internetnya lemot, maka ia akan mengganti provider yang lain yang menawarkan kecepatan yang lebih baik dari provider yang lama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam dunia digital sekarang, anak-anak sekarang mungkin tidak tahu hubungan dari kaset dan ballpoint. Saudara tahu enggak? Kalau zaman sekarang ingin memutar lagu kesukaannya, lagu itu bisa diputar berulang kali, semau dia dan secepat yang ia mau. Namun dulu, kalau saya ingin memutar lagu yang saya sukai, saya harus berjuang lebih dulu, memutar kaset itu dengan menggunakan ballpoint. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam zaman ini memang adalah zaman yang memuja dan menuntut kecepatan. Berbicara soal menunggu adalah hal yang aneh, bahkan tidak relevan. Mungkin saja sih. Semua sudah serba digital. Tanpa antri, tanpa menunggu, itulah promo dari beberapa iklan. Ada hal yang memang kecepatan bagus sih, tapi ada beberapa hal yang tidak bagus. Contohnya bisnis percaloan. Orang akan rela bayar harga yang mahal untuk mempercepat proses dari segala sesuatu yang ia inginkan. Walaupun memang pemerintah itu melarang sih percaloan, tapi ya kita lihat aja, percaloan tetap ada di mana-mana. Untuk urusan apapun mungkin ada loh calonnya. Demikian juga orang itu pindah daripada pekerjaannya agar taraf hidupnya itu meningkat dengan cepat. Itu kata orang sih. Saya tidak tahu bagaimana saudara. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kecenderungan orang untuk enggan menunggu di hari-hari ini. Mereka itu inginnya mencari yang lebih cepat. Dan hal ini sesungguhnya sudah sejak lama. Saya akan kasih contoh satu, saudara, yaitu Esau. Bila saudara membaca di dalam Alkitab Kejadian pasal yang ke-25, saudara akan mendapati perbincangan antara Esau dan adiknya. Jika kita pikirkan, saudara, apakah ia benar-benar akan mati kelaparan di rumahnya sendiri? Bahkan Esau itu sempat berteriak, kalau saya katakan begitu ya. Di dalam ayatnya yang ke-33, Esau berkata, "Sebentar lagi aku akan mati," katanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidakkah Ribka atau hambanya itu memberi Esau makan? Tidak bisakah Esau membuat atau mencari makanan sendiri tanpa harus makan kacang merah buatan Yakub? Tentu saja Esau rasanya bisa melakukan itu. Tapi kenapa Esau berteriak seperti itu, saudara? Di dalam bagian itu tampaknya Esau sangat berlebihan menurut saya. Dan terlihat amat jelas bahwa Esau tak mau lagi menunggu. Dia pengennya cepat makan apapun risikonya. Hingga ia rela memberikan hak kesulungan pada adiknya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari sikap Esau ini?
Bukan berarti kita berprinsip jika bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat. Bukan itu, saudara. Bukan juga berarti kita menolak teknologi untuk mempercepat pekerjaan kita. Kalau bisa manual, kenapa harus menggunakan mesin? Mengapa harus menggunakan teknologi? Bukan itu, saudara. Namun yang saya pelajari, saudara, yang saya juga ingin saudara belajar adalah ada kalanya dalam kehidupan kita, kita itu harus menunggu dan mau diproses. Jangan terburu-buru dan mencari jalan pintas, saudara. Dan jangan sampai keinginan kita melenyapkan hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk menunggu dan mau diproses oleh Tuhan. Apapun kondisi saudara saat ini, saya berharap saudara menantikan janji Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara. Kitab Pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan menuntun kehidupan saudara. Stay safe, stay healthy, stay worship, and God bless you.